剣に何か強力な術式が。Cerita akan dimulai dengan diperlihatkan sebuah flashback antara seorang anak bernama Haruto yang saat itu akan berpisah dengan temannya, dan mereka berjanji jika suatu saat nanti pasti akan bertemu kembali. Dan di waktu sekarang, Haruto yang sudah dewasa tengah menaiki sebuah bis untuk menuju rumahnya. Namun tanpa diduga, bis tersebut mengalami sebuah kecelakaan dan menyebabkan semua penumpang yang ada di sana tewas saat tidur juga. Dan setelahnya, Haruto tiba-tiba terbangun di dalam tubuh seorang anak kecil bernama Ryo. Awalnya, ia sangat kebingungan dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Namun setelahnya, muncul 3 orang berpenampilan sangar yang saat itu sedang membawa sebuah karung yang cukup mencurigakan. Bahkan mereka juga memperlakukan Ryo dengan semena-mena. Saat Ryo lapar dan mereka hendak makan, bukannya ditawari makan, mereka malah menyuruhnya untuk keluar dari tempat tersebut. Ryo yang kelaparan terpaksa memakan buah-buahan yang ia temukan di pinggir jalan. Ia pun teringat bahwa ingatan asli dari tubuhnya ini adalah menemukan kampung halaman orang tuanya, yang ternyata memiliki letak yang sangatlah jauh. Bahkan ia juga ingat saat-saat terakhir ketika ibunya dibunuh oleh seorang perampok, dan ia pun berniat untuk membalaskan dendamnya. Tak berselang lama, muncullah 4 orang wanita yang mendatangi Ryo dan menanyakan keberadaan seorang gadis berambut ungu. Tapi karena Ryo tidak mengetahuinya, ia pun menjawab apa adanya. Dan salah satu dari mereka pun mencoba untuk mendekati Ryo. Gadis tersebut bernama Celia. Ia menanyakan hal yang sama kepada Ryo, namun menggunakan bahasa yang lebih sopan daripada ketiga orang lainnya. Namun tetap saja karena Ryo memang tidak mengetahuinya, ia pun tetap menjawab tidak. Dan untuk memastikannya, Celia pun menggunakan sihir pencarian untuk mendeteksi keberadaan seseorang yang mereka cari. Walaupun hasilnya nihil, namun sihir Selika mampu membangkitkan kekuatan sihir dari dalam tubuhnya Ryo. Dan untuk berterima kasih, Celia memberikan sejumlah uang kepada Ryo, yang saat itu membuatnya gembira dan langsung berlari menuju ke rumahnya. Namun tak disangka, ia malah ditusuk oleh seseorang tak dikenal yang tiba-tiba ada di dalam rumahnya dan sudah membunuh 3 orang sebelumnya. Beruntung, ia masih selamat karena pisau tersebut mengenai uang yang ia simpan di dalam sakunya. Dan saat ia hendak kembali diserang, seorang gadis tiba-tiba muncul mengajari Ryo bagaimana cara untuk menggunakan sebuah sihir. Dan benar, setelah Ryo mencobanya, kemampuannya kini sudah berbeda dari sebelumnya. Dengan mudahnya, ia dapat menyerang dan mengalahkan penjahat tersebut. Namun tak disangka, karung yang dibawa oleh 3 orang sebelumnya berisi gadis berambut ungu bernama Flora yang sedang dicari sebelumnya. Ia meminta tolong kepada Ryo untuk mengantarkannya pulang ke istana dan berjanji akan memberikan Ryo hadiah jika mengantarkannya. Namun setelahnya, Flora malah pingsan ketika melihat banyaknya mayat yang ada di sana. Setelah itu, Ryo yang hendak mengantarkan Flora kembali bertemu dengan 4 orang sebelumnya. Dan seorang anak bernama Christine dengan sembrononya menambah Ryo dan menyalahkannya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan Ryo pun tidak sempat menjelaskan apapun karena ia tidak diberi waktu untuk mengatakannya. Dan untuk menjelaskannya, Ryo terpaksa harus ikut ke kerajaan untuk diinterogasi tentang masalah yang sebenarnya terjadi. Namun sesampainya di istana, bukannya diinterogasi secara normal, ia malah disiksa dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah ia lakukan oleh wakil pasukan kesatria bernama Charles Arbor.
Fiona yang terbangun dari pingsannya meminta Vanessa untuk memanggil Rio yang telah menyelamatkan nyawanya. Tapi sesampainya Vanessa dan Celia di ruang interogasi, mereka dibuat terkejut karena keadaan Rio yang babak belur karena disiksa oleh Charles. Dengan segera Celia mengobati luka Rio hingga ia bisa sembuh sepenuhnya. Saat Rio terbangun, ia pun diberitahu oleh Celia bahwa ia diminta untuk menemui raja karena ia telah menyelamatkan nyawa dari putrinya. Rio yang tidak mengetahui tata krama saat menemui raja meminta Celia untuk mengajarinya. Dan saat waktunya tiba ketika ia menghadap sang raja, semua orang dibuat terkejut karena ternyata tata krama Rio sudah seperti keluarga kerajaan. Dan setelahnya raja pun memberikan penghargaan kepada Rio dengan memasukkannya ke dalam akademi di kerajaan sebagai murid beasiswa. Namun karena ia masih tidak dapat memahami tulisan di dunia ini, ia pun akan diberikan pelajaran khusus oleh Celia di saat pulang sekolah. Sesampainya di kelas, sama seperti biasanya. Karena Rio berasal dari rakyat jelata, ia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman sekelasnya. Sepulang sekolah, Rio pun bergegas menuju tempat Celia untuk melakukan pelajaran tambahan. Meskipun ruangan Celia sangat berantakan, namun rupanya ia merupakan murid jenius yang masih berumur 12 tahun. Celia mengatakan harusnya ia sekarang masih berada di sekolah dasar. Tapi karena ia sangat cerdas, ia pun melewati semuanya dan bisa mengajar sebagai seorang guru. Saat mengajari Rio, Celia kaget karena Rio bisa dengan mudahnya mengerjakan soal yang ia berikan. Hal tersebut dikarenakan di kehidupan sebelumnya, ia merupakan seorang mahasiswa. Dan soal seperti ini bukanlah masalah bagi dirinya. Di keesokan harinya, para murid sedang melakukan pelajaran berpedang. Sebagai murid baru, Rio mendapatkan pelatihan khusus langsung dari sang guru. Saat ia berlatih dengan gurunya, mereka dibuat terkejut dengan kuda-kuda dan gerakan yang Rio gunakan. Karena sebenarnya kuda-kuda dan gerakan tersebut adalah yang selalu ia gunakan dulu ketika ia berlatih dengan gurunya saat ia masih sebagai Amakawa Haruto. Setelahnya Rio pun mengikuti ujian tengah semester. Meskipun ia murid baru, namun karena pengetahuan miliknya sudah jauh daripada yang lain, ia pun dapat dengan mudah mengerjakan semua soal dan mendapatkan peringkat pertama. Meskipun begitu, seorang anak bernama Alphonse malah menuduh Rio berbuat curang. Untungnya Celia datang dan mengatakan bahwa hasil tersebut adalah hasil kerja keras dari Rio selama ini. Setelahnya, Celia dan Rio kembali ke ruangan Celia dan membahas banyak hal. Celia juga mengatakan bahwa bangsawan di negeri ini memang memiliki sifat seperti itu dari dulu. Rio pun tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena menurutnya, memiliki guru sekaligus teman seperti Celia sudah membuatnya bahagia. 5 tahun kemudian, akademi akan melakukan pertandingan berpedang. Dan Rio menjadi salah satu kandidat yang akan mengikuti pertandingan tersebut. Dan di sore harinya, Rio kembali ke ruangan Celia. Celia menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Rio ketika ia lulus nantinya. Rio mengatakan kalau ia hendak melakukan perjalanan ke tempat asal orang tuanya yaitu Yakumo. Meskipun Celia sempat mencoba menahannya, Rio tetap ingin melakukan perjalanan tersebut karena ia masih ingin melakukan balas dendam atas kematian dari ibunya. Dan saat pertandingan pun akhirnya tiba. Saat itu Rio harus berhadapan dengan wakil komandan pasukan bernama Charles yang dulu pernah menyiksanya. Karena penyiksaannya dulu, akhirnya ia harus diturunkan menjadi pasukan biasa dan akhirnya berniat membalas dendam kepada Rio. Meskipun begitu, Rio yang memiliki kemampuan yang cukup tinggi dapat menahan semua serangan Charles dan mengalahkannya saat ia lengah. Saat pertandingan berakhir,
Celia yang sedang menunggu Rio dan hendak merayakan kemenangannya malah melihat Rio yang sedang mendapatkan surat cinta dari seorang gadis.